Halo teman-teman, sahabat bonsai. Ketemu lagi bersama saya Dian dari Debs Project. Channel ini fokus untuk membahas tentang bonsai, terutama bonsai anting putri dan yang lainnya. Nantinya untuk setiap tanaman yang kita kerjakan itu akan dikelompokkan sesuai dengan playlistnya. Jadi teman-teman nanti bisa ngikutin perkembangan dari pohon ini mulai dari awal sampai akhirnya, mulai dari penanaman, pemupukan, pemangkasan, wiring, dan naik ke pot bonsai. Pohon anting putri ini saya mulai dari stek teman-teman. Jadi awalnya dia hanya sebesar ini, kemudian saya stek karena kebetulan anting putri itu tanaman yang sangat gampang tumbuh, jadi dia cukup di stek saja dia sudah bisa tumbuh. Untuk tahap awal pengerjaannya, pohon ini kita pruning dulu teman-teman. Pruning itu ada pemangkasan daun supaya kita bisa melihat bagaimana bentuk pergerakan dari batang hingga ke ranting-rantingnya. Dalam proses pruning kita bisa pakai gunting seperti ini atau bisa juga menggunakan tangan. Kita juga melakukan pemangkasan ranting-ranting yang sudah terlalu over teman-teman pertumbuhannya, supaya tidak mengganggu pertumbuhan dahan yang nanti akan kita pertahankan. Untuk dahan yang seperti ini kita potong ya teman-teman ya, supaya tidak mengganggu pertumbuhannya, supaya kita bisa fokus untuk memperbesar dahan yang ini. Seperti inilah tampilan pohon ini setelah di pruning teman-teman, dimana bentuknya sudah kelihatan kan teman-teman. Di sini sudah ada cabang pertamanya, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ini adalah bagian mahkotanya nantinya. Oh ya, pada saat kita pruning jangan lupa untuk bekas daun-daunnya ini jangan dibuang ya teman-teman. Ini bisa kita jadikan pupuk, nanti kita campur dengan tanah kompos sebagai boosternya. Nanti kita simpan di tempat pembuatan kompos, namanya komposter. Nanti suatu saat bisa kita panen menjadi pupuk yang bisa kita gunakan untuk memupuk tanaman kita. Nah, seperti inilah tampilan pohon ini setelah kita pruning teman-teman.
Selanjutnya kita buka dulu talangnya ini supaya kita bisa melihat bagaimana bentuk perakarannya. Talang yang saya pakai ini saya gunakan dengan menggunakan plastik polikarbonat yang biasa dipasang di pagar, teman-teman. Jadi digunting sekitar 5 cm, baru kemudian talang ini nanti digunakan sebagai penambah media tanam di bagian atasnya. Kita lakukan pelan-pelan ya teman-teman, supaya akarnya tidak ada yang rusak. Dan ini adalah bagian belakang dari pohon ini. Ini adalah bagian depan dari pohon ini, yang mana dari bagian ini akarnya sudah keliling, teman-teman. Ya, sudah seperti ini. Sedangkan yang ini adalah bagian belakangnya. Kita akan membuang beberapa dahan yang tidak pas di posisinya. Misalkan yang ini teman-teman, ini untuk bagian yang di bagian depan ini kan tampak mukanya nih. Nah, bagian depan ini jangan sampai ada dahan atau cabang yang menghalangi pandangan atau alur dari pohon ini. Misalkan seperti ini kita buang aja teman-teman. Ini kita buang, dan ini buang saja. Ini kita sisakan satu. Bagian bawah seperti ini juga ini dibuang saja. Nah, pruning dan pemangkasan beberapa dahan itu gunanya untuk mengontrol tanaman ini supaya tidak over dalam pertumbuhannya. Sekaligus kita juga bisa mengontrol apabila ada beberapa dahan yang tidak pas posisinya. Misalkan yang ini teman-teman. Nah, ini di bagian belakang ini, untuk yang ini kita buang saja. Ini juga, yang ini juga, yang besar ini, karena sudah ada dahannya di sampingnya. Oke. Yang ini juga, ini sudah terlalu besar, sudah over. Jadi karena ini tidak kita pakai, lebih baik kita buang saja. Seperti ini. Nah, saja. Yang di bawah ini kita buang juga. Untuk dahan yang ini, itu cabang yang ini, kita potong di sini teman-teman, karena ini sudah bisa kita pangkas seperti ini. Nanti kita akan tunggu pertumbuhan rantingnya di sini, itu untuk percabangan dari cabang yang ini, yang utama ini. Seperti yang saya bilang tadi, awalnya pohon ini dari sebesar ini aja teman-teman, dari sebesar ini, kemudian saya stack, ya jadilah dia seperti ini. Jadi kalau teman-teman ingin memperbanyak anting putri, tidak perlu dicangkok. Yang seperti ini pun teman-teman stack itu bisa tumbuh, kali pangkas saja, dipotong beberapa bagian untuk mengurangi penguapannya seperti ini. Udah, ini kalau ditanam ini bisa tumbuh teman-teman, jadi bisa jadi bahan bonsai berikutnya. Kita lanjutkan lagi, kita sortir, kita pilih mana perantingan yang sudah cukup teman-teman. Itu sebabnya kita melakukan beberapa pemotongan. Misalkan untuk yang ini
Ini dahannya sudah cukup besarnya, jadi yang ini kita potong. Kita potong di sini. Bagian belakang juga. Untuk yang ini kita potong saja ya teman-teman, karena sudah ada cabang di bagian belakang. Nah, seperti ini sementara hasilnya teman-teman. Untuk cabang yang ini sengaja belum kita potong ya, karena kita masih ngeluruskan lagi supaya ukurannya itu bisa sedikit lebih besar dari ini, karena ini kan adalah cabang pertama yang harusnya lebih besar daripada cabang-cabang yang lain. Sedangkan di belakang ini bentuknya, untuk yang ini juga sengaja masih dibiarkan ya teman-teman, supaya nanti sampai di pertumbuhan cabang ini sudah cukup gitu, baru nanti kita potong lagi. Untuk yang bagian ini sepertinya kita tarik ke belakang aja seperti ini. Jangan lupa beri salep kambium ya teman-teman, supaya bekas potongannya itu bisa tertutup dengan sempurna, tidak busuk seperti ini. Untuk cabang yang ini sepertinya kita potong aja ya teman-teman, karena di sini sudah ada 2 mata tunas, jadi ini udah aman untuk kita potong. Untuk motongnya hati-hati ya teman-teman, jangan sampai nanti kita malah merusak mata tunas yang sudah ada seperti ini. Nanti cabang ini akan menjadi 2, yang ini 1, yang di atasnya 1. Hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Nanti untuk mengisi kekosongan sebelah sini kita akan memakai cabang yang ini, dan nanti yang ke sebelah sini. Jadi untuk mengisi kekosongan sebelah sini. Kemudian yang ini nanti akan kita agak tarik ke sini. Kemudian ini sudah cukup sampai segini aja tingginya. Kita tinggal tunggu percabangannya lebih lengkap, baru nanti kita pangkas sesuai dengan kebutuhan. Ini bagian belakangnya teman-teman. Yang ini tidak perlu kita khawatir ya, karena nanti toh juga akan kita buang, jadi kita biarkan saja sampai nanti ukurannya sesuai dengan yang kita mau. Setelah melakukan beberapa pruning, kemudian pemilihan beberapa cabang yang tidak kita pakai, sementara sampai di sini dulu ya teman-teman. Dari pohon ini kita pasang kembali palangnya. Nah, setelah kita pasang talang, jangan lupa kita isi lagi media tanamnya ya teman-teman. Di bagian atas ini saya memakai pasir malang teman-teman, murni pasir malang. Jangan lupa untuk memberi pupuk ya teman-teman. Diberi secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Kemudian kita isi kembali media tanamnya sampai penuh. Demikian sobat untuk update pertama dari tanaman ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.